Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pemirsa sekalian dimanapun berada, bersama saya kali ini dalam topik bincang-bincang politik dan ekonomi khususnya, bersama satu sosok tokoh yang memang ahli di bidangnya dan saat ini banyak masukan-masukan beliau yang begitu populer namun masih belum terakomodir dengan baik di pusat kekuasaan. Siapa lagi kita bertemu dengan Pak Rizal Ramli. Sore Pak. Selamat Sehat sore, Pak ya? Adian. Sehat. Ya. Ya, Pak Rizal, ada dua masalah nih yang sangat top news nih, dua hal buat negara kita. Satu adalah kebutuhan untuk presidensial threshold. Negara kita saat ini memakai batasan 20% dan kita perjuangkan menjadi 0%. Dan kedua adalah masalah kehadiran ibu kota negara yang baru saja disahkan undang-undangnya oleh DPR. Nah, saya mau tanya dulu nih Pak, yang IKN dulu deh, ibu kota negara. Perspektif apa nih Pak yang membuat pemerintah begitu tampaknya tergesa-gesa membangun IKN ini? Lebih banyak ke ambisi pribadi Jokowi lah ya. Ya. Tanpa memperhatikan udah waktunya belum, punya uang yang cukup nggak kita, ya, dan sebagainya. Tapi dipaksakan, dibuldoserin, akhirnya disetujui di DPR, walaupun tanpa ulasan, pembahasan oleh masyarakat yang cukup luas. Karena kalau kita lihat pengalaman negara lain, ada yang sukses pindah ibu kota, ada yang gagal. Nah, yang gagal itu kebanyakan karena jauh sekali dari ibu kota yang lama. Gitu ya. Contohnya Brazil, ibu kotanya namanya Rio de Janeiro. Dibikinlah ibu kota baru namanya Brazilian City. Naik pesawat tuh 4 jam lebih. Waduh. Ya, apa yang terjadi? Semua udah dibangun, buntutnya cuma jadi monumen. Pejabat kalau ke sana ya hitung-hitung retreat lah, rapat, ngabisin SPJ gitu. Oh gitu ya. Tetapi orang bisnis maupun rakyat biasa tetap maunya ketemu pejabat atau ada urusan, ya tetap aja di Rio. Tapi kan ini artinya contoh buruk Pak. Ya. Kenapa studi kelayakannya ke Bogota itu kira DPR? Ya saya nggak tahu. Ya. Nah yang kedua adalah India. Ada waktu itu ide bangun ibu kota di utara, di Punjab, yang udaranya lebih dingin, lebih hijau, lebih sejuk, lebih luas. Ya. Dibangunlah ibu kota namanya Chandigarh. Ya itu juga sama, akhirnya jadi monumen kegagalan. Nggak ada orang yang mau terbang ke utara, ya kan? Berapa jam hanya buat satu urusan kita. Akhirnya India putuskan, udahlah tinggalin aja, itu cuma jadi monumen. Ya aja, kita bikin kota baru lagi, ibu kota baru, namanya New Delhi. New Delhi itu hanya setengah jam dari Old Delhi. Dan berhasil sukses. Karena kalau kayak Jakarta tuh cuma ke Serpong gitu kan. Ya. Nah, memang ibu kota yang berhasil selalu tuh jaraknya maksimum 2 jam naik mobil. Misalnya Malaysia bangun ibu kota karena Kuala Lumpur udah padat, itu kan Putrajaya naik mobil cuma 1,5 jam lah kira-kira. Sukses. Karena pejabat bisa tetap tinggal di Kuala Lumpur, keluarganya, sekolah, ya kan, kalau urusan dinas aja dia ke Putrajaya. Jadi, kuncinya kalau mau bangun ibu kota baru, nggak boleh lebih jauh dari 2 jam. Baru dia sukses. Tetapi ibu kota yang jauh banget, buntutnya itu cuma jadi monumen, dipakai sekali-sekali, dipakai buat retreat, seminar oleh para pejabat, tapi tidak fungsional.
Jadi sepertinya kelihatannya peluang IKN yang dinamakan Nusantara ini potensi kegagalannya tinggi juga ya Pak? Ya ini sih akan jadi monumen, bisa-bisa jadi proyek mangkrak lah. Tapi begini Pak, kan Mm-mm. sudah disahkan Mm-mm. oleh DPR. Ya kita nggak tahu DPR masih mewakili rakyat atau tidak, tapi jelas sudah sah. Satu-satunya jalan bagi rakyat adalah mengajukan judicial review ke MK. Potensinya Kalau gimana kita- nih? Ya banyak sih ahli-ahli akan ngajukan ke MK. Tapi saya harus wanti-wanti karena Mahkamah MK ini harusnya kan Mahkamah Konstitusi. Ya, Undang-undang atau apa yang nggak benar di bawahnya dia harus hapuskan. betul ya. Tapi dalam prakteknya mereka bertindak sebagai majelis kekuasaan atau MK, ya kan, kekuasaan. Karena mereka takut sama kekuasaan. Ya, jadi boleh aja sih teman-teman nyoba. Ya, tapi saya lihatnya ini kan 2 tahun lagi, cuman Jokowi Tapi Pak, kan udah Omnibus selesai. Law kan, kalau kita boleh bilang Omnibus Law kan sudah Ya, tapi itu kan berhasil MK. no, itu No. keputusan banci kan. Oh banci. Kan tidak ada, dia mengatakan Omnibus Law itu inconstitutional, Ya. tidak konstitusional. Kok masih ada waktu tenggang 2 tahun gitu loh. Itu kan nggak benar, karena dia takut sama yang kuasa, hakim-hakimnya. Kalau dia bertindak sebagai hakim aja, yang independen dengan pemerintah, dalam negara demokrasi kan trias politika. Harusnya dia tenang aja, inkonstitusional, otomatis nggak bisa dikerjakan. Oh, jadi malah kekuasaan bisa berjalan terus di bawah bayang-bayang inkonstitusional. Iya, kan itu kan nggak lucu banget gitu loh. Ya. Itu proyek belum bakal kemana-mana itu. Gitu ya? Proyek ibu kota baru, nanti bakal jadi proyek mangkrak, karena pemerintah yang akan datang bisa mengatakan, budgetnya nggak cukup, atau nggak ada uang. Ya, ini aja udah ada menteri yang mengatakan, anggaran yang dipakai buat pembangunan ibu kota baru itu anggaran dari COVID. Dan itu nggak benar, itu melanggar undang-undang. Iya kan, uang dana buat COVID supaya rakyat kita sehat, bisa makan selama COVID, kok dipakai bikin ibu kota baru. Dana darurat tidak boleh dipakai. Nah, ini kan ini aja udah rame. Kalau saya lihat ini nggak akan kemana-mana lah, ya kan, tapi beritanya seru. Ya kan, sehingga pada lupa dengan Kaisang Gate gitu loh. Nah, itu nanti kita bahas Pak. Nah, kemudian tindak lanjut dari presidensial threshold nih Pak, kan sudah sangat kencang ke MK, udah belasan tuntutan, bahkan mau hampir 20 lebih kali. Saya kira bagus, karena makin lama makin banyak yang akan mengajukan ke MK. Tadinya kan nggak ngerti-ngerti banget rakyat kita. Nah ini ada ide nih Pak. Tapi sejak 1 tahun yang lalu kami persoalkan soal threshold dan nyaris secara terus-menerus, akhirnya kesadaran bahwa ini sistem nggak benar, itu sangat merata hari ini. Tuh. Dan hebatnya yang Bapak ajukan itu mendapat pertimbangan dari 9 hakim, 4 dissenting Pak ya? Itu yang saya dengar beritanya. Ya saya sih nggak mau detail teknis itu ya, tapi poin saya begini. Kalau kita negara demokratis, kagak ada tuh threshold di seluruh dunia. Itu intinya Pak ya? Iya kan? Yang penting pencalonan presiden, gubernur, bupati diusulkan oleh partai. Nah partai untuk bisa menyalonkan, kan saringannya udah ketat sekali. Harus punya pengurus dan kantor di 34 provinsi. Harus punya pengurus dan kantor di 75% kabupaten. Itu hampir 300 lebih. Harus punya di 50% kecamatan. Itu hampir 500 lebih. Jadi buat lolos verifikasi aja, itu termasuk paling ketat di dunia. Masa setelah itu mereka nggak berhak ngajukan presiden. Nah yang kedua, tidak ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Ya kan? Jadi kalau kita lihat sejarah threshold ini cuma ngada-ngada doang.
Di Undang-Undang Dasar nggak ada kok. Betul. Ini tidak konstitusional. Dan yang ketiga, ini tidak logis. Kenapa? Masa pencalonan presiden hari ini berdasarkan hasil pileg 5 tahun yang lalu. Itu kan nggak masuk akal. Semakin mengada-ada. Semakin ngada-ngada. Tapi dampaknya apa? Dampaknya itu demokrasi kita hari ini jadi demokrasi kriminal. Saya sebut sebagai kriminal demokrasi. Saya udah nulis di koran Jakarta Post. Jelas. 4 tahun yang lalu. Cuman tapi sempat diulang kemarin. Ketakutan itunya, redaksinya waktu itu diganti judulnya. Bukan kriminal demokrasi. Demokrasi ini istilahnya bukan demokrasi distorsi. Kayak cinta itu. Distorsi gitu loh. Distorsi ya. Ya. Nah esensinya kalau Pak Adian pengen maju bupati, Pak Adian kan mesti nyewa partai. Saya mau jangan, dulu kan anak